Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nurul Islamia dari kelas KPM 4A. Di sini saya akan menjelaskan model komunikasi menurut Michel W. Gamble dan Terry Cole Gamble. Media massa dalam komunikasi massa bersifat tidak menghancurkan jenis komunikasi yang lain, tetapi justru memperluasnya. Bahkan komunikasi massa itu sendiri memengaruhi jenis komunikasi yang lain, misalnya dalam soal materi pesan yang dijadikan bahan komunikasi. Contoh, seorang guru menceritakan suatu kejadian aktual dari media massa kepada murid-muridnya merupakan salah satu contoh. Guru tersebut sedang melakukan komunikasi kelompok kepada murid-muridnya dengan bahan utama berasal dari media massa. Hal ini berarti bahan dalam komunikasi kelompok didukung atau berasal dari bahan yang disajikan dalam komunikasi massa. Perbedaan yang mencolok dari pola itu adalah digunakannya media massa modern sebagai salah satu yang memengaruhi model komunikasi yang dijalankan. Perbedaan lain adalah dikemukakannya fungsi gatekeeper dalam model ini. Gatekeeper tidak saja ikut menentukan baik tidaknya pesan yang disampaikan lewat media massa, tetapi juga bisa melakukan fungsi kontrol bahkan penyensorannya. Dari model ini bisa dikatakan bahwa kualitas atau tidaknya pesan-pesan yang disampaikan ke audiensnya sangat tergantung kepada peran gatekeeper. Model komunikasi massa yang dikemukakan oleh Gamble dan Gamble bisa dijadikan sebagai alat untuk membedakannya model komunikasi massa secara umum. Peralatan media massa menjadi alat utama yang harus ada dalam komunikasi massa. Media massa telah memperluas pikiran dan perasaan manusia, baik individu maupun kelompok. Jika diringkas, sumber pesan mengalir, pesan yang diedit oleh penipis informasi, kemudian pesan tersebut disebarkan melalui peralatan media massa lalu diterima oleh audiens. Proses penerimaan pesan yang dilakukan oleh audiens dipengaruhi oleh berbagai gangguan. Alur pesan selanjutnya, audiens memberikan umpan balik kepada pengirim pesan melalui berbagai macam saluran. Saluran itu berupa media massa atau melalui saluran lain seperti telepon, surat, faksimil, dan lain-lain. Sekedar contoh, pembaca surat kabar bisa mengirim umpan balik terhadap pesan yang disajikan melalui media massa yang bersangkutan, misalnya kesalahan data yang pernah diberitakannya. Hal ini merupakan salah satu bentuk umpan balik yang dilakukan pembaca terhadap surat kabar tersebut melalui saluran media massa atau surat pembaca. Model komunikasi massa yang dikemukakan oleh Gamble dan Gamble bisa dijadikan pembeda komunikasi massa dengan komunikasi massa secara umum. Perbedaan yang pertama adalah digunakannya media massa modern sebagai salah satu unsur memengaruhi model komunikasi yang dijalankan. Yang kedua, perbedaan lain adalah dikemukakannya fungsi gatekeeper dalam model ini. Alur pesan selanjutnya, audiens memberikan umpan balik pada pengirim pesan melalui berbagai macam saluran. Jika diringkas, sumber pesan mengalir, pesan yang diedit oleh penipis informasi. Kemudian pesan tersebut disebarkan melalui peralatan media massa lalu diterima oleh audiens. Proses penerimaan pesan yang dilakukan oleh audiens dipengaruhi oleh berbagai gangguan. Proses penyebaran dan penerimaan pesan tersebut terus berjalan tanpa henti. Komunikator dan komunikan sama-sama penting di dalam proses komunikasi massa tersebut. Ciri lain audiens ketika memberi respon kepada pengelola media menurut G&G, ia berposisi sebagai komunikator dan pengelola media massa sebagai komunikan. Sekian penjelasan model komunikasi massa dari teori Gamble dan Michel Gamble. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.